Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini dan membenarkan adanya karamah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin azakumullah, sampailah kita ke bab yang kelima. Bab yang kelima ini terdiri dari 3 pasal. Pasal yang pertama, mazhab salaf dalam mengenal karamah para wali. Pasal yang kedua, karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasal yang ketiga, akhlak dan budi pekerti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pasal yang pertama ini di dalamnya akan kita bahas, yaitu pembagian kelompok manusia mengenai karamah para wali. Karena telah terjadi kontroversi ya. Ada yang mengatakan ada karamah para wali itu. Ada mengatakan tidak ada. Nah, bagaimana sebenarnya? Nah, ini nanti akan kita bahas. Lalu nanti macam-macam karamah ini juga akan kita membahas nanti. Di antara prinsip dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini dan membenarkan adanya karamah. Ternyata karamah itu bagian dari akidah. Meyakini adanya karamah bagian daripada akidah. Karamah adalah hal atau peristiwa yang luar biasa, atau disebut juga dengan khawariq al-'addah, kejadian yang luar biasa yang hanya diberikan oleh Allah kepada para walinya. Para walinya. Apa itu wali? Apa itu wali? Kita mengenal ada wali murid, ada wali kelas, ada wali kota. Apa itu wali? Ya, wali itu yang dekat, yang paling dekat. Ya, wali murid yang dekat dengan murid. Wali kelas yang menguasai kelas, dekat dengan kelas. Ya, wali kota ya, yang tahu persis dengan kota tersebut. Ya, wali Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karamah adalah hal-hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah hanya kepada para walinya, orang yang sudah dekat dengannya. Dekat dengannya tentu dengan karena ketaatannya, karena takutnya kepada larangan-larangannya, maka dia selalu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberikanlah kejadian yang luar biasa ini. Karamah itu merupakan perkara yang terjadi di luar kebiasaan. Ini tidak rutinitas, maka tidak bisa diprogram, tidak bisa direncanakan, datangnya sekonyong-konyong. Ya, malah yang bersangkutan dia tidak tahu bahwa itu akan datang. Tapi kalau bisa diprogram, bisa didemonstrasikan, itu bukan karamah namanya. Jemaah, perhatikan ini, saya mau bikin karamah ini. Lihat ya, perhatikan ya, ini luar biasa. Oh, itu bukan karamah. Jangan tertipu. Itu sulap itu. Itu sihir. Walaupun dibungkus dengan karamah. Nah, kita jangan tertipu. Jadi tidak semua kejadian luar biasa itu yang karamah. Kalau karamah itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa direncanakan, tidak bisa didemonstrasikan.
Datangnya tiba-tiba, sekonyong-konyong. Betul-betul ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Aulia itu jamak daripada kata wali. Ya. Yaitu orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana Allah katakan dalam Yunus surah yang ke-10 ayat 62 dan 63. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah, itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kita perhatikan, wali Allah itu tidak pernah jidaknya berkerut. Jangankan stres, jangankan uring-uringan, jidaknya selalu cerah. Tidak menunjukkan stres, tidak berkerut. Kenapa? Dia tidak diberikan duka cita, tidak diberikan kesedihan. Karena setiap problema hidupnya Allah tunjukkan solusi. Setiap kendala ada kendali, setiap problema ada solusi. Nah, maka Allah katakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, mereka tidak bersedih hati, ya, mereka tidak ada kekhawatiran. Kalau kita kan banyak, Pak. Jangan-jangan COVID-19 saja sudah berapa kali kita mengumpulkan jangan-jangan. Ya, begitu ada batuk-batuk sampai kita, oh, jangan-jangan corona. Ada yang bersin-bersin, jangan-jangan COVID-19. Jangan-jangan. Ah, itu kita. Karena kita tidak dekat dengan Allah. Kita bukan wali Allah. Tapi kita tidak tahu. Ya, mungkin di dalam masjid ini ada wali Allah, siapa dia kita tidak tahu. Hanya Allah lah yang tahu siapa yang dekat dengan beliau. Siapa mereka yang akan menjadi wali Allah itu, yang diberikan prioritas, yang diberikan fasilitas, wala hum yahzanun wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman, bertauhid, mulai daripada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Lalu berdasarkan tauhid itu, maka dia tumbuh dan berkembang menjalankan tugas keagamaannya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhkan larangan-larangan daripada Allah dan Rasulnya. Nah, itulah orang yang bertakwa. Ketika imannya sudah mantap dan ketakwaan pun bersemi di dalam dirinya, inilah orang yang paling mulia. Ya, alhamdulillah, masjid kita sudah takwa. Tinggal kitanya. Masjid kita sudah takwa. Ini sudah proses. Ini sudah proses. Nah, tinggal kitanya sebagai jamaah mau ndak ikut bertakwa bersama masjid. Jangan hanya masjidnya saja takwa, kitanya tidak mau bertakwa. Ya, maka tidak bakal menjadi wali Allah. Maka jangan mimpi kita akan menjadi karomah. Ya, akan mendapatkan karomah. Kita telusuri lebih jauh istilah daripada wali. Kenapa disebut wali? Itu adalah sebagai pecahan dari kata al-wala. Ya, pecahan daripada kata al-wala. Nah, tentu telah kita bahas, pelajaran kita sudah masuk kepada al-wala wal bara. Ya, yang berarti cinta, kedekatan, ya, mencintai yang dicintai Allah,
membenci yang dibenci Allah, itu namanya wala. Mendekatkan diri kepada yang Allah dekatkan dirinya kepadanya, itu namanya wala. Al-wala, lawannya al-bara. Al-bara berlepas diri dari hal-hal Allah berlepas diri darinya, membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya al-bara. Nah, jadi kita kembali, kenapa disebut wali? Karena orang itu sudah berwala, sudah mencintai semua yang dicintai Allah, sudah mencintai semua yang dicintai oleh Rasul. Nah, itu namanya orangnya sudah berwala. Maka yang disebut waliullah itu adalah siapa yang mencintai Allah dengan cara mematuhi segala yang dicintainya dan bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan menjalankan apa saja yang dia ridhai. Itu yang dikatakan wali Allah atau waliullah. Nah, jadi kita ulang. Maka yang disebut waliullah itu adalah siapa saja yang mencintai Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi segala yang dicintainya, segala perintahnya. Maka mustahillah kalau ada orang ngaku-ngaku wali Allah tapi dia tidak sholat Jumat, ngaku-ngaku dia wali Allah tapi tidak puasa. Ini suatu hal yang mustahil, jangan lagi tertipu. Perhatikan di sini, siapa wali Allah itu? Wali Allah itu adalah siapa saja yang mencintai Allah dengan cara mematuhi segala yang dicintainya. Nah, tentu kita sepakat rajanya wali Allah itu adalah Nabi dan Rasul. Ya, komandannya wali Allah itu, pimpinan wali Allah itu adalah para Nabi dan Rasul. Kita lihat keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat. Ya, malah ketika beliau sakit terakhir, pingsan, wudhu lagi, pingsan, wudhu lagi, pingsan, wudhu lagi, berapa kali. Namun beliau tetap tidak meninggalkan sholatnya. Nah, ini ada yang mengatakan, Pak Yai kok nggak sholat Jumat? Oh, itu makomnya tidak sama dengan kita. Pak Yai itu sholat Jumatnya ke Mekah, itu wali Allah. Subhanallah. Ini dongengan di tengah-tengah masyarakat. Ya, ada orang tidak sholat Jumat disebut wali Allah, tidak puasa disebut wali Allah. Malah dia mengatakan Kristen itu bukan kafir, itu disebut juga wali Allah. Saya heran bagaimana kaum muslimin di negeri kita ini sangat gampang percaya dengan wali Allah. Nah, ini tolong catat baik-baik, siapa wali Allah itu? Wali Allah itu adalah orang-orang yang mencintai Allah dengan cara mematuhi segala yang dicintainya dan bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan apa saja yang diridhai Allah. Dia bertakarrub kepada Allah tapi ibadahnya tidak sesuai dengan syariat Allah. Ini tidak benar. Ya, di Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikut ajaranku, ikut sunnahku. Kalau demikian, tidak mungkinlah ahlul bid'ah menjadi wali Allah, karena dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, maka saya katakan bukan mustahil di dalam masjid ini ada wali Allah, tapi kita tidak tahu siapa. Ciri-cirinya apa? Dia mencintai Allah,
menjalankan perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim